Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amalia Dwi Selviana, Galuh Jingga Nareswari, Hafiza Alana Putri Madjan akan menjelaskan materi tentang gibah versus kritik dari kelas 7C. Gibah. Gibah adalah membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain, membicarakan mengenai kejelekan atau aib seseorang. Agama Islam melarang umatnya untuk gibah. Gibah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Terdapat pada surat Al-Hujayyat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tajnibu katsiran minazzon. Inna ba'dazoni ismu wala tajassasu wala yaghtab yadukum ba'do. Uhyibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Kritik. Definisi kritik dalam bahasa adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kritik termasuk dalam ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Islam mengatur etika dalam menyampaikan kritik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrifaj linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wal saruhumul fasikun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kritik dengan ikhlas. Kritik diberikan dengan tujuan semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berniat memberikan kritik untuk memperbaiki kondisi orang lain. Ikhlas dalam tindakannya yang didasarkan ketaatan kepada Allah. Kritik disertai ilmu. Kritik yang disampaikan harus benar-benar didasari dengan ilmu di bidangnya. Kita tidak boleh mengkritik tanpa ilmu. Sebagai contoh, misalnya seorang yang tidak punya ilmu latar belakang tata boga hendak mengkritik kue yang dibuat temannya, padahal dia tidak tahu atau tidak pernah membuat kue. Kritik dengan lembut dan santun. Dalam mengkritik, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Kita harus mengkaji siapa yang hendak kita kritik. Apa orang tersebut lebih tua dari kita? Apa dia akan tersinggung dengan kata-kata kita? Apabila kritik disampaikan dengan lembut dan santun, maka hasilnya akan lebih baik. Gibah vs kritik. Dari niatnya saja sudah dapat dibedakan dengan jelas. Gibah dilakukan dengan niat menjatuhkan nama seseorang, sedangkan kritik membantu dengan tujuan memperbaiki kekurangan seseorang. Seperti yang kita ketahui, dalam Islam amalan seseorang dimulai dari niatnya. Istri Rasulullah pernah gibah. Istri Rasulullah SAW pernah mendapatkan teguran ketika ada seseorang perempuan pendek datang ke rumah Rasulullah SAW.
Alangkah pendeknya orang itu, kata Aisyah RA. Mendengar hal ini Rasulullah bersabda, engkau gibah, saya tidak menyebutnya, kecuali benar apa adanya, kata Aisyah RA. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau telah menyebut yang paling jelek padanya. Hikmah yang dipetik. Dari kisah di atas, kita dapat petik bahwa dalam Islam tidak boleh melihat dan menilai orang lain apalagi sampai mengucapkan hal tersebut di depan orangnya. Apabila kita melihat kekurangan seseorang, kita hanya mendoakan yang terbaik untuknya, tidak membicarakan kejelekannya di belakang. Tidak memberi kritik kecuali dengan ikhlas, dengan ilmu, dan dengan lembut dan santun. Semoga kita dihindari dari sifat buruk dan diberi hidayah dalam kebaikan. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dengan arti, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan arti, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sekecil zarah, niscaya dia akan melihat balasan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.